Di video kali ini kita akan bahas gol menit awal Inter Milan ke gawang Barcelona. Gol buah dari ketenangan, pemahaman posisi, dan pengambilan keputusan yang tepat di situasi yang penuh tekanan. Buat kalian para defender, gelandang, ataupun penyerang, ada beberapa pelajaran berguna yang bisa kalian ambil dari proses terjadinya gol ini. Mari kita mulai. Kita mulai dari awal, yaitu ketika Inter dapat kick off. Dari detik pertama, Barcelona langsung memainkan pressing tinggi. Mereka pengen langsung rebut bola. Nah, pemain Inter pertama yang dapat bola di sini adalah Hakan Çalhanoğlu. Dan di sini dia langsung ditekan oleh dua pemain Barca. Tapi Hakan nggak panik di sini. Dia nggak asal buang bola ke depan karena dia sadar belum ada pemain Inter yang posisinya cukup tinggi di area pertahanan Barca. Jadi pilihan terbaik lakukan back pass. Bola dikembalikan ke lini belakang. Bola akhirnya sampai ke Bastoni. Bastoni ke Di Marco dan balik lagi ke Bastoni. Di titik ini, tekanan dari Barcelona semakin kencang. Dan sekarang Bastoni ditekan oleh Lamine Yamal. Posisinya udah sempit dan pilihan umpannya juga terbatas. Kalau dia ngoper ke kiper ataupun Dumfries di sisi kanan, resikonya gede, bisa ke intercept. Kalau pemain lain mungkin panik dan langsung sapu bola ke depan. Yang penting selamat. Tapi Bastoni beda. Bastoni gunakan ruang di belakangnya untuk membiarkan bola mengalir ke belakang. Dengan ini, Bastoni masih bisa jaga jarak dengan Lamine Yamal. Dan momen menahan bola selama beberapa detik ini bukan buang waktu, tetapi buat membantu rekannya yaitu Acerbi, buat turun lebih ke belakang, cari ruang yang lebih aman. Kalau kalian perhatikan, menahan bola selama beberapa detik ini juga menyebabkan pemain Barcelona yang melakukan pressing, yaitu Ferran Torres, itu ragu-ragu dan menunggu. Hal yang dilakukan Bastoni ini simple, cuma membiarkan bola mengalir. Tapi ini berdampak besar. Akhirnya setelah Yamal makin dekat, Bastoni kasih back pass ke Acerbi. Tapi perhatikan juga arah passingnya yang bukan tepat ke arah Acerbi, tapi ke ruang di depan Acerbi. Karena jika Bastoni kasih passing tepat ke Acerbi, maka Acerbi hanya akan punya sedikit ruang. Karena di sini sudah ada Ferran Torres yang udah lari cepat lagi melakukan pressing. Jadi dengan melakukan ini, Bastoni di sini memastikan Acerbi masih punya ruang walaupun dalam tekanan oleh Ferran Torres. Dan Acerbi memanfaatkan waktu yang lebih ini dengan sebaik mungkin. Jadi dia nggak langsung buang bola, dia angkat kepala dulu, cek posisi pemain Inter yang ada di depan. Nah ini juga jadi pelajaran buat kalian. Jangan pernah buang bola ke depan tanpa lihat bola dulu. Karena sapuan bola ke depan itu pun bisa juga jadi umpan. Kalau kalian tahu kemana ngarahinnya. Apalagi kalau pas lawan melakukan pressing tinggi seperti Barcelona ini. Kalau sapuan bola sampai berhasil menemukan rekan yang ada di depan, rekan tersebut akan langsung berhadapan dengan pertahanan lawan dengan ruang yang sangat besar. Mengingat sebagian besar pemain lawan sudah berada di pertahanan kita. Nah, Acerbi akhirnya buang bola panjang ke depan, tapi ini bukan asal-asalan. Bola sebenarnya diarahkan ke Lautaro Martinez. Walau bola nggak sampai ke Lautaro, tapi Lautaro nggak diam saja. Lautaro di sini bergerak turun buat ngejar dan memenangkan bola. Jadi walaupun bola sebenarnya di sini lebih dekat ke De Jong, tapi karena De Jong pasif, hanya nunggu dan tidak melompat, Lautaro yang bergerak dari depan itu justru yang berhasil memenangkan bola lebih cepat di sini. Lautaro kemudian meneruskan bola ke Thuram. Di sini kita bisa melihat pintarnya Thuram menggunakan badannya sebagai pelindung. Thuram menyandarkan badannya ke Inigo Martinez dengan juga menekuk kakinya. Inilah yang buat Thuram susah untuk dijatuhkan. Dan dengan melakukan ini, Thuram juga memblok Inigo Martinez untuk meraih bola. Dan yang paling berbahaya, cukup dengan satu kali passing ke gelandang, ini bakal membuat Inter berhadapan langsung dengan pertahanan Barca dengan ruang yang terbuka lebar. Dan dua sayap Inter, terutama Dumfries, udah siap untuk mengeksploitasi ruang ini. Sekarang kita fokus ke Barella. Barella di sini dapat bola dan dia langsung kasih umpan ke pemain sayap yaitu Dumfries yang sudah memulai pergerakannya. Ini adalah umpan yang sangat terukur, bukan cuma akurat ke ruang arah lari Dumfries di sayap kanan, tapi juga lewat jalur yang pas, yaitu jalur dalam pemain. Yang mana ini membuat bola lebih susah untuk dipotong. Dan yang paling penting di sini adalah kecepatan bola passing yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lambat. Tepat dan dapat dijangkau oleh Denzel Dumfries. Dumfries di sini sudah mendapatkan bola, dia angkat kepala, lihat situasi. Di sisi seberang, dia lihat Di Marco udah sprint ke tiang jauh. Nah, ini dimanfaatkan oleh Dumfries. Jadi dia di sini mendorong bola ke depan dan langsung memberikan passing ke tiang jauh. Tapi tracking yang dilakukan Koundé berhasil menggagalkan upaya Dumfries ini. Tapi sapuan Koundé malah nyampe ke Barella. Nah, karena bola mantul ke Barella, ini memberikan waktu bagi para pemain Inter yang tadinya masih dalam posisi di luar kotak penalti, masuk ke dalam kotak penalti. Dan sekarang bukan cuma Di Marco, tapi juga Lautaro, Thuram, bahkan
Mkhitaryan udah siap di area penalti Barcelona. Jadi di sini Inter punya 4 pemain di sekitar kotak penalti melawan 4 pemain Barca di dalam kotak penalti. Dan yang bikin beda di sini adalah penempatan posisi. Di Marco di tiang jauh, Thuram di tiang dekat. Nah, terutama penempatan posisi dan pergerakan Thuram di sini. Thuram gak langsung bergerak sprint ke tengah, tapi dia bergerak lambat sembari melihat bola, memprediksi kemana bola akan jatuh. Dalam posisi ini, bahkan kalau bola mengarah ke tengah, Thuram bisa langsung bergerak cepat ke tengah untuk menyambar bola. Kalau bola mengarah ke tiang dekat, disinilah tempatnya posisi Marcus Thuram, dan Thuram akan jadi orang pertama yang akan meraih bola. Thuram di sini dalam posisi yang diuntungkan dibandingkan dengan bek Barca yang mengawalnya, yaitu Inigo Martinez. Karena Martinez di sini dipaksa untuk melakukan 2 hal sekaligus. Martinez bukan hanya mengawal dan terus mengamati posisi Thuram, tapi juga mengamati kemana arah bola. Thuram yang bergerak maju membuat Inigo Martinez juga ikut maju. Tapi pas sedang bergerak maju, Inigo Martinez tiba-tiba melihat bola. Dan bola itu justru mengarah ke arah belakangnya. Arah yang berlawanan dari kemana Inigo Martinez bergerak. Ini pun membuat Inigo Martinez mati langkah dan terjatuh. Yang awalnya mau ngasih gangguan ke Thuram, ini membuat Thuram menerima bola tanpa gangguan sama sekali. Thuram pun menerima bola dan boom, terciptalah gol bagi Inter Milan. Satu alur yang kelihatan simple, tapi kalau dilihat pelan-pelan, isinya penuh pelajaran penting. Yang pertama, tenang di bawah tekanan itu bukan bakat, tapi hasil dari awareness. Kita lihat Bastoni dan Acerbi, mereka gak asal buang bola ke depan, mesti ditekan. Karena mereka paham posisi lawan dan rekan. Jadi mereka bisa ambil keputusan yang kelihatan berani, padahal udah diperhitungkan. Acerbi turun bantu Bastoni, ngasih opsi. Tanpa itu Bastoni bakal kejebak dan harus dipaksa membuang bola ke depan. Jadi, inisiatif itu penting. Apalagi buat para back, yang mereka itu harus bergerak mundur untuk menciptakan opsi passing bagi pemain lain yang ada di depan. Jangan cuma lihat bola, tapi prediksi kemana bola akan jatuh dan bergerak ke situ. Lautaro tadi, walaupun posisinya jauh dari kemana bola jatuh, tapi dia nggak diam saja. Lautaro tadi bergerak turun untuk mencoba menggapai bola, dan meskipun bola mengarah ke De Jong, tapi karena Lautaro lebih cepat, lebih inisiatif, bolanya berhasil dimenangkan oleh Lautaro. Nah, inilah bedanya pemain reaktif dan juga pemain proaktif. Kalau kalian pemain muda atau pelatih muda yang lagi ngembangin cara main dari belakang atau menghadapi high pressing, gol ini adalah contoh sempurna yang bisa kalian pelajari. Bukan cuma soal teknik, tapi soal mentalitas, komunikasi, ketenangan, dan decision making atau pengambilan keputusan. Sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next one.